Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas materi mengenai teori kesejahteraan masyarakat dan teori pemungutan suara. Adapun kami kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Natania Abigail Siregar dengan NIM akhir 108 absen 13. Lalu ada IGD Putu Hendra Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 111 absen 14. Selanjutnya ada Andi Ahmad Haidir dengan NIM akhir 115 absen 15. Dan yang terakhir ada Elvira Nurdamayanti dengan NIM akhir 124 absen 16. Kami kelompok 4 akan membahas 5 subbab materi, yaitu yang pertama membahas mengenai teori kesejahteraan masyarakat, lalu teori Pigo dan teori Bowen, teori Wicksell, teori pemungutan suara, dan yang terakhir mengenai koalisi dalam pemungutan suara. Perkenalkan, nama saya Natania Abigail Siregar dengan NIM 2007511108. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai teori kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai standar ukur bagi suatu kehidupan atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Kesejahteraan didasarkan oleh dua hal, yaitu sebagai indikator subjektif atau individu dan juga sebagai indikator objektif atau keluarga. Tingkat dari kesejahteraan seseorang juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya. Maka, dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama sebagai suatu keadaan atau kondisi, di mana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik dalam masyarakat, bukan sekadar kemakmuran pada kehidupan material, tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial. Yang kedua, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan. Kesejahteraan di sini disebutkan sebagai suatu keadaan dikarenakan dilihat dari sistemnya yang terorganisir dari berbagai usaha-usaha kesejahteraan masyarakat yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Yang ketiga, kesejahteraan sebagai suatu ilmu. Ilmu di sini ialah suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, baik di level mikro maupun makro. Ilmu kesejahteraan masyarakat juga adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa ilmu kesejahteraan masyarakat merupakan ilmu terapan. Karena itu, kajiannya sangat terkait dengan suatu perubahan sosial terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan terhadap berbagai sasaran perubahan yang terdiri dari individu, keluarga dan kelompok kecil, komunitas dan organisasi, serta masyarakat yang lebih luas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya IGD Putu Hendra Wijaya Kusuma dengan NIM 2007511111. Saya di sini akan membacakan materi dari teori Pigo dan teori Bowen. Teori Pigo. Pigo berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah atau menyediakan barang publik. Pada diagram kurva kepuasan akan barang publik ditunjukkan oleh kurva UU. Kurva UU tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan, maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut, semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh karena itu, kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meninggi. Ketidakpuasan marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O ke bawah, dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva PP. Titik E adalah keadaan optimum di mana bagi masyarakat kepuasan marginal bagi barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. Teori Bowen.
Bowen mengemukakan teori yang didasarkan pada teori harga sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Kurva penawaran sepatu ditunjukkan oleh kurva SS. Kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan akan sepatu oleh A dan B, sedang kurva DA plus B merupakan kurva permintaan pasar yang diperoleh dengan menjumlahkan kurva DA plus DB secara mendatar atau horizontal. Harga pasar yang telah terjadi adalah OP, yaitu di mana D A plus B sama dengan S. Harga OP adalah harga sepasang sepatu bagi A dan B. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi, sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu A dan B akan barang publik DA dan DB. Jumlah barang yang disediakan pemerintah sebesar OY yaitu pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan DA plus B. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andi Tiger, NIM 200751115. Menurut teori Wiesel, Bowen mendefinisikan bahwa barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Sistem pemungutan suara dengan cara satu suara tidak akan memberi hasil yang mencerminkan kesukaan masyarakat apabila cara pemungutan suara dilakukan dengan suara mayoritas sederhana, di mana apabila dalam masyarakat terdapat sejumlah N orang, maka pemenangnya ditentukan dengan rumus N per 2 plus 1. Jadi misalnya dalam satu komunitas populasinya ada 500 orang, maka pemenangnya ditentukan dari 501 orang. 500 dibagi 2 ditambah 1. Namun demikian, menurut Wiesel, pengambilan keputusan dengan model ini kadang-kadang menimbulkan inefisiensi dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan suara bulat. Nah, kenapa demikian? Kita bisa lihat dalam tabel bahwa dalam pemungutan suara dengan mayoritas sederhana, ada kemungkinan proyek yang akan dilaksanakan tidak efisien. Misalnya dalam satu komunitas terdapat 3 pemilih, X, Y, dan Z. Dengan asumsi bahwa biaya proyek tersebut nilainya sama, tapi bisa jadi manfaatnya berbeda. Kita bisa lihat bahwa X itu memiliki manfaat terbesar, sedangkan Y di bawahnya, sedangkan Z urutan terakhir. Nah, kalau kita mau kurangkan manfaat dikurang biayanya, maka kita bisa lihat manfaat neto, manfaat bersihnya akan sama dengan X itu 250, Y 50, Z min 400. Nah, kalau kita jumlahkan manfaat netonya, malah yang terjadi proyek tersebut itu bernilai minus. Makanya walaupun dari suara mayoritas itu lebih banyak, maka belum tentu proyeknya itu berjalan dengan efisien. Baik, perkenalkan, saya Elvira Damayanti dengan NIM 20075111124 akan melanjutkan presentasi dengan materi teori pemungutan suara dan koalisi dalam pemungutan suara. Materi yang pertama yaitu teori pemungutan suara. Dalam berbagai teori pemungutan suara, terdapat beberapa sistem, yaitu yang pertama, pemilihan berdasarkan suara bulat atau aklamasi. Cara pemungutan suara dengan suara yang bulat, di mana 100% orang yang setuju akan diadakannya suatu proyek yang merupakan cara yang paling baik. Ini disebabkan karena cara ini dapat melindungi golongan minoritas dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah akan melaksanakan proyek pembangunan dam. Dari para pemilih, sebanyak 99% penduduk setuju adanya dam tersebut, tetapi ada 1% penduduk yang tidak setuju, karena mereka akan tergusur dengan adanya dam tersebut. Dengan cara aklamasi, maka proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena ada golongan minoritas yang tidak setuju, sehingga kepentingan mereka dalam cara pemungutan suara aklamasi ini terjamin. Yang kedua, yaitu pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Melalui cara ini, keputusan diambil apabila jumlah orang yang setuju lebih banyak daripada jumlah orang yang tidak setuju.
Sistem ini yang paling sederhana adalah 50% plus 1 atau N/2 plus 1 menyatakan setuju. Misalnya, apabila ada jumlah pemilih sebanyak 100 orang, maka suatu proyek akan dilaksanakan apabila minimal 51 orang menyatakan setuju untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu Arrow Paradox. Arrow berhasil menunjukkan adanya masalah yang timbul apabila pemungutan suara diadakan untuk menentukan pilihan atas 3 kegiatan atau lebih. Arrow menyebutkan ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar pemilihan suara dapat mencapai hasil yang efisien, yaitu hasil yang mencerminkan kesukaan masyarakat yang sebenarnya. Syarat yang pertama yaitu pilihan harus dijalankan secara konsisten. Misalnya ada 3 pilihan, yaitu X, Y, dan Z. Maksud dari syarat yang pertama ini adalah apabila X ini lebih disukai dari Y dan Y lebih disukai dari Z, maka X harus lebih disukai dari Z. Syarat yang kedua yaitu pilihan alternatif yang kedua tidak boleh diubah dengan berubahnya urutan-urutan pilihan yang disukai. Misalnya, ada 5 jenis pilihan dengan urut-urutan yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai, yaitu X, Y, Z, W, dan N. Di sini, X adalah yang paling disukai dan N adalah yang paling tidak disukai. Ranking dari pilihan haruslah tidak berubah apabila urut-urutan diubah menjadi Y, Z, W, N, oleh karena X berada di atas Z, W, dan N. Syarat yang ketiga yaitu urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. Syarat yang keempat, pemilih harus menentukan pilihannya dengan bebas. Dan syarat yang kelima yaitu penentuan pilihan tidak boleh dilaksanakan secara diktatorial. Yang keempat yaitu pilihan berdasarkan pilihan titik atau point voting. Pemungutan suara dengan cara ini adalah suatu cara mengatasi kelemahan cara mayoritas sederhana atau suara terbanyak dengan cara memberikan angka tertentu kepada setiap pemilih yang dapat mengalokasikannya pada setiap jenis proyek berdasarkan kesukaannya. Misalnya, pemilih diberikan nilai 100 untuk menentukan 3 pilihan proyek. Dalam hal ini, setiap pemilih bisa memenangkan proyek yang disukainya dengan menggunakan strategi. Dan yang kelima yaitu pilihan berdasarkan pilihan ganda atau plurality voting. Pemilihan suara berdasarkan pilihan ganda dilakukan dengan memberikan angka berdasarkan urutan kesukaan untuk proyek yang paling disukai diberi angka 1 dan nilai yang semakin besar untuk proyek yang tidak disukai. Misalnya, ada 3 proyek, yaitu J, D, dan P, sehingga maksimum angka untuk proyek yang paling tidak disukai adalah 3. Proyek yang mendapat nilai terkecil adalah proyek yang menang, sedangkan proyek yang nilainya paling besar atau banyak adalah proyek yang kalah. Berikut disajikan tabel pemilihan berdasarkan pilihan ganda. Tabel pilihan berdasarkan pilihan ganda menunjukkan hasil pilihan berdasarkan pilihan ganda. Dari nilai ketiga orang tersebut, terlihat bahwa proyek pembangunan dam memperoleh nilai terkecil, yaitu 5, sehingga proyek tersebutlah yang menang. Sebaliknya, proyek pembuatan jalan raya memperoleh nilai terbesar yaitu 7, sehingga menjadi proyek yang kalah. Materi selanjutnya yaitu koalisi dalam pemungutan suara. Banyak proyek pemerintah yang tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dalam satu paket yang terdiri dari beberapa proyek. Di sini, para pemilih tidak memilih satu-satu proyek yang akan dilaksanakan pemerintah. Akan tetapi, mereka memilih dalam satu paket yang terdiri dari beberapa jenis proyek. Dalam hal ini, mungkin para pemerintah mengadakan suatu koalisi untuk memenangkan suatu proyek yang disukai. Misalkan, dalam suatu pemilihan terhadap 3 orang wakil rakyat, yaitu individu 1, 2, dan 3,
yang memilih 4 buah proyek, yaitu A, B, C, dan D yang dijadikan 2 paket. Tiap pemilih diberikan angka 100 yang dapat didistribusikan di antara 2 proyek dalam satu paket. Hasil pemungutan suara ditunjukkan dalam tabel berikut. Dari tabel di atas pada kasus 1, apabila setiap proyek dipilih secara sendiri-sendiri, maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Antara proyek A dan proyek B, individu 1 memilih proyek B, sedangkan individu 2 dan 3 memilih proyek A. Karena itu, proyek A yang menang dalam sistem pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Antara proyek C dan D, individu 1 dan 2 memilih proyek C, sedangkan individu 3 memilih proyek D. Jadi, berdasarkan suara terbanyak, proyek C yang menang. Apabila kita kombinasikan antara proyek-proyek yang menang, yaitu A dan C, dalam satu paket, dan proyek-proyek yang kalah, yaitu B dan D, dalam paket lain, maka individu 1 memilih proyek B dan D, sedangkan individu 2 dan 3 memilih proyek A dan C. Jadi, di sini terlihat adanya keserasian dalam 2 kali pemilihan. Pemilihan untuk setiap jenis proyek secara sendiri-sendiri memberikan hasil yang sama dengan apabila pemilihan didasarkan pada kombinasi pilihan, yaitu proyek A dan C menang dalam pilihan proyek secara individu maupun dalam paket unggulan. Walaupun demikian, penggunaan sistem plurality voting dengan cara kombinasi paket unggulan mungkin saja tidak menghasilkan keputusan apa-apa, karena adanya Arrow's paradox. Ini dapat dilihat pada kasus 2, di mana individu 3 mempunyai skala preferensi yang tinggi pada proyek D, sehingga ia memberikan nilai 80 untuk proyek tersebut, dan hanya nilai 20 untuk proyek C. Kita lihat bahwa apabila pemilihan proyek didasarkan pada sistem paket, maka pada paket 1, proyek A yang menang, sedangkan pada paket 2, proyek C mendapatkan suara terbanyak. Kalau proyek-proyek tersebut dikombinasikan dalam satu paket antara proyek-proyek yang menang dan proyek-proyek yang kalah, maka individu 1 dan 3 ternyata memilih kombinasi proyek yang kalah, yaitu B dan D. Sedangkan individu 2 memilih kombinasi proyek yang menang, yaitu A dan C. Karena itu, atas dasar suara terbanyak, paket dengan kombinasi proyek B dan D memperoleh suara terbanyak. Di sini terlihat adanya ketidakselarasan antara pilihan proyek secara sendiri-sendiri, yaitu A dan C, dan secara kombinasi paket, yaitu B dan D. Jadi, preferensi pemilih dapat menimbulkan ketidakselarasan di antara berbagai proyek pilihan, sehingga dalam pemungutan suara secara mayoritas dengan kombinasi proyek dan skala preferensi mungkin terjadi voting paradox. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.